Swastiastu. Perkenalkan, saya absen 96, nama saya Nimade Alet Yulianti dengan NIM 2070121129 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi KKMM SKTL 2020 pada hari ketiga yang terdiri atas 3 materi. Pada materi pertama yaitu advokasi, negosiasi, dan audiensi yang disampaikan oleh Kak Basra Ahmad Amru SK. Beliau menyampaikan bahwa advokasi artinya pembelaan, di mana advokasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mampu mempengaruhi keberhasilan dari suatu program yang akan dilaksanakan. Pada proses advokasi ini ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan analisa kondisi, kedua, melakukan identifikasi, ketiga, melakukan manajemen prioritas, keempat, melakukan strategi advokasi, dan yang kelima, melakukan advokasi itu sendiri. Kemudian negosiasi adalah suatu proses pembicaraan dengan orang lain dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atau kompromi di antara kedua belah pihak tersebut. Dan yang terakhir adalah audiensi, di mana audiensi ini merupakan suatu proses mengobrol antara beberapa pihak terkait yang memiliki suatu irisan kepentingan. Umumnya audiensi ini dilakukan melalui suatu kunjungan resmi terhadap suatu badan atau tokoh tertentu. Selanjutnya, pada materi kedua, yaitu pergerakan mahasiswa dan manajemen aksi yang disampaikan oleh Kak Made Riki Catur Purnama SK. Beliau menyampaikan bahwa pergerakan mahasiswa diawali dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dan puncak perjuangan pergerakan mahasiswa ini terjadi pada tahun 1998, di mana pada tahun tersebut mahasiswa menduduki gedung parlemen dan terjadi beberapa tragedi yang memakan korban jiwa dan pertumpahan darah pada mahasiswa, seperti tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi I. Selain itu, pada periode ini pula Soeharto memutuskan untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Dalam melakukan suatu aksi, mahasiswa harus mampu mengatur aksi itu sendiri. Hal ini disebut dengan manajemen aksi. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 proses manajemen aksi. Yang pertama adalah proses persiapan aksi, kedua proses aksi, dan yang ketiga adalah proses evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memang memiliki 5 peran penting, yaitu sebagai agent of change, social control, guardian of value, moral force, dan iron stock. Selanjutnya, pada materi ketiga yaitu nasionalisme ISMKI yang disampaikan oleh Kak Irham Ma'ruf. Beliau menyampaikan bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sedangkan ISMKI merupakan singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran yang merupakan suatu organisasi mahasiswa kedokteran terbesar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga dapat disimpulkan bahwa nasionalisme ISMKI adalah suatu kesadaran dan keinginan kuat untuk mencintai ISMKI dan secara bersama-sama mencapai tujuan, mempertahankan dan mengabdikan identitas dan integritas. ISMKI ini sendiri dibentuk melalui Deklarasi Cimacan pada tahun 1969 dan disahkan pada tanggal 20 September 1981 di Makassar dan terbagi atas 4 wilayah. Terdapat 85 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di dalam ISMKI ini sendiri. Dan di dalam kepengurusannya terdapat 8 bidang yang bergerak dengan ranah kerjanya masing-masing. Sekian pemaparan saya tutup dengan Parama Santi.
Om Santi 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 Om.